Bumi menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang istri yang masih basah oleh keringat cinta mereka. Pelepasan kali ini sungguh luar biasa ia rasakan. Baginya yang baru merasakan surga dunia, tentu 1 minggu adalah waktu yang sangat berat, manakala sang istri sedang berhalangan. Bahkan dia sempat uring-uringan tidak bisa tidur di malam keempat dan kelima. Kayangan yang menawarkan jalan pintas pun ditolaknya mentah-mentah. Bersih-bersih dulu baru tidur, ditah Kayangan pada suaminya yang benar-benar tidak berdaya dalam pangkuannya, dalam pelukannya. Aku lelah, aku ingin tidur sebentar ya. Bangunkan aku di sepertiga malam seperti biasanya, pinta Bumi yang langsung mendengkur halus. Kayangan membiarkan Bumi terlelap sampai benar-benar terbuai ke alam mimpi. Setelah itu dia perlahan meringsek turun dari ranjang menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Gadis cantik berbalut betra putih itu tersenyum malu sampai kedua pipinya merah merona di depan cermin. Dia yang bukan siapa-siapa nyatanya mampu menaklukkan hati seorang direktur, anak kedua dari keluarga Rahardian yang terkenal dingin dan pendiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam menandakan ibadah 2 rakaat mereka pun telah usai dilaksanakan. Bumi menoleh seraya membalikkan sedikit badan untuk mengulurkan tangannya kepada Kayangan yang menjadi makmumnya. Yang? Ada apa? Tanya Kayangan. Aku ingin ada banyak anak kita di belakangku kelak. Boleh aku minta itu kepadamu? Kayangan tersenyum. Masih dengan balutan mukena, dia pun berhambur memeluk suaminya. Tentu, aku akan melahirkan banyak anak untukmu. Berapapun itu, Bu. Jawab Kayangan. Selama pernikahan, ini baru pertama kalinya mereka membahas soal keturunan. Bumi tidak meminta buru-buru atau juga menunda, karena semua mereka serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi Rezeki. Terima kasih sayang, semoga Allah cepat mempercayai kita untuk menerima anugerah dan titipannya. Kayangan membuang napas kasar di atas sofa setelah mengantar suaminya sampai di depan pintu. Tubuhnya terasa lelah, padahal tidak ada yang ia lakukan setelah subuh tadi, karena semua sudah disiapkan oleh asisten rumah tangga mereka. Nona, apa ada yang bisa saya lakukan untuk Nona saat ini? Tawar Mina, gadis berusia 20 tahun yang diambil Melisa dari panti asuhan untuk menemani sang menantu jika sedang di luar atau di dalam apartemen sesuai permintaan putranya. Periksa hafalanku saja, bagaimana? Mina mengangguk paham. Dia langsung ke ruang kerja tua mudanya untuk mengambil kitab suci. Kayangan yang sedari tadi memejamkan kedua matanya sampai tidak sadar jika Mina sudah kembali dan duduk di sampingnya. Kegiatan seperti ini sudah berlangsung selama 1 minggu saat Mina datang. Karena tadinya dia akan meminta Ambu atau Pak Ustaz yang mendengarkan hafalannya yang sudah hampir 30 juz. Ayat demi ayat dia lantunkan begitu merdu meski belum sepasih Hafizah. Pada umumnya karena ia masih sangat tahu diri untuk banyak belajar, terutama di masalah pernapasan. Shadaqallahul azim. Mina menutup kitab suci yang berada di atas pangkuannya. Dia benar-benar kagum dengan sosok gadis cantik berbalut gamis putih itu, sebab dia tahu jika nona mudanya adalah seorang mu'alaf. Ada apa? Tanya Kayangan saat melihat Mina tersenyum ke arahnya. Aku sungguh malu, Nona. Aku yang sedari lahir muslim pun nyatanya tidak sehebat dirimu, kata Mina jujur dalam hatinya yang tiba-tiba bagai terhujam. Aku tidak akan seperti ini jika tidak banyak belajar. Bukankah untuk merasa kenyang kita harus menyuapkan sedikit demi sedikit makanan ke dalam perut kita? Begitu juga dengan ilmu. Aku hanya terlalu penasaran dengan apa yang baru aku kenal, sampai akhirnya aku jatuh sejatuhnya pada pilihanku sendiri. Kak Nela, aku boleh bertanya sesuatu? Nela yang masih setia menjadi sekretarisnya di perusahaan pribadi Bumi itu pun menoleh. Wanita yang kini sudah menjadi istri dari seorang dokter hewan itu sampai mengernyitkan dahinya. Kamu masih ingat kakak? Ejek Nela. Bumi hanya tersenyum simpul karena malu merasa tersindir. Semenjak kembali dan menghalalkan hubungannya dengan Kayangan yang harus ia akui jika seluruh pusat dunia seakan mengarah kepada istrinya, dia bagai lupa jika dulu sering menangis di pangkuan Nela yang hanya bisa mengusap kepalanya
untuk menenangkan pria yang sudah ia anggap adiknya itu. Kok senyum-senyum? Tambahnya lagi yang kini justru menggoda. Mau aku marah? Balas Bumi kembali ke mod dingin dan angkuhnya. Sepertinya lebih baik begitu. Kakak mual melihatmu yang terlalu bucin, sahut Nela. Keduanya tertawa. Nela adalah salah satu jajaran wanita terbaik dalam hidupnya yang tahu bagaimana Bumi berjuang mempertahankan perasaannya pada satu wanita. Kamu mau tanya apa? Aku ingin istriku cepat hamil, caranya gimana? Bumi yang kini sudah mendekat, tapi tetap memberikan jarak di antara mereka. Bikinlah yang rajin, kekeh Nela. Bumi yang biasanya cuek, siapa sangka akan bertanya hal itu kepadanya. Aku udah rajin bikin, bahkan nambah kak, ucapnya dengan sangat percaya diri. Sabar Bu, nikah baru sebulan udah ribut, pengen cepat punya anak. Nikmatin saja dulu waktu kalian berdua. Nggak ingat perjuanganmu seperti apa dulu saat sibuk menangisinya. Ledek Nela lagi, dia benar-benar sedang merasa gemas pada putra kedua Rahardian itu. Aku hanya ingin lebih mengikatnya agar tidak lagi meninggalkanku. Aku masih saja takut dia hilang dan tidak kembali. Bahkan aku sering panik saat bangun tidur dia tidak ada dalam pelukanku. Kak, lirihnya yang seakan masih trauma karena pernah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya tanpa kepastian. Cintamu begitu besar, bodoh sekali jika dia harus meninggalkanmu, Bu. Amin. Dan iman yang sama tidak menjadi jaminan aku dan dia tetap bersama kan? Aku ingin dia nyaman dengan caraku yang ingin melindunginya, ucap Bumi. Jangan terlalu mengikatnya dengan semua aturan konyolmu yang kadang kakak saja sampai menggelengkan kepala. Wanita butuh rasa nyaman, bukan sekedar aman. Wanita butuh untuk dipercaya, bukan sekedar cinta. Kamu harus memberi dia kesempatan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, tegas Nela. Dia sangat tahu Bumi bukan pria yang menganggap semua hal sepele. Bumi akan memikirkan baik buruknya semua yang akan ia perbuat, melakukan semuanya sampai menjadi sempurna menurut versinya. Aku tahu, kadang aku terlalu cemas kepadanya. Aku tidak akan terima jika ada luka di tubuhnya, Kak, timpal Bumi. Kamu tidak ingin ia terluka oleh orang lain, tapi apa kamu yakin tidak akan melukainya? Terkadang yang menurut kita benar belum tentu baik bagi orang lain. Belajarlah saling memahami, Bu. Jangan terlalu egois. Pesan Nela lagi, dia tentu paham dengan maksud aturan yang dilakukan atasannya itu. Dia justru akan terluka dengan ikatan yang kamu buat sendiri jika itu terlalu kencang, tambah Nela. Bumi menyadarkan kepalanya ke punggung sofa dengan kedua mata terpejam, seakan mengingat perjalanan cintanya selama 10 tahun yang tidak mudah. Mulai dari jatuh cinta pada pandangan pertama, dihadapkan dengan keyakinan yang berbeda, dan ia harus menunggu lagi sampai keduanya yakin jika semua atas dasar takdir dari Yang Maha Kuasa. Jadilah sepasang sepatu untuk hubungan kalian. Sepatu? Kenapa? Tanya Bumi. Pasangan terbaik itu adalah sepatu karena bentuknya tidak persis namun serasi. Saat berjalan tidak pernah kompak tapi tujuannya sama. Bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Happy anniversary sayang, ucap Bumi saat sang istri bergeliat kecil di dalam dekapannya. Anniversary? Gumam Kayangan. Dalam keadaan setengah sadar, dia masih sempat berpikir dengan apa yang dikatakan suaminya itu di jam 2 pagi. Tepat 1 tahun aku menjadi suamimu, belum menjadi yang terbaik, tapi selalu berusaha jadi yang terbaik untukmu. Kayangan tersenyum sambil mengeratkan pelukannya di dada bidang Bumi yang polos tanpa apapun. Tepat 1 tahun juga aku menjadi istrimu, jauh dari kata sempurna, tapi selalu mencoba untuk menjadi bidadari dunia akhiratmu. Balas Kayangan yang langsung membuat Bumi merona saking bahagianya. Kamu bisa tidur lagi? Aku akan berbincang dengan Tuhan sebentar. Kayangan yang sedang berhalangan tentu tidak bisa ikut melaksanakan ibadah malam yang biasa mereka lakukan di setiap malam. Kayangan yang sudah terbiasa akan bangun di jam yang sama setiap malam meski sedang datang tamu bulanan. Sampaikan salamku, katakan kepadanya jika 2 malam ini aku sangat rindu. Dia pun pasti merindukanmu juga. Ini hari-hari istimewamu. Kamu bisa menyapanya dengan cara lain.
kata Bumi yang kemudian mencium kening sang istri. Bumi yang merasa kayangan perlahan mengurai pelukannya, langsung meringsek turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Dia akan menunaikan ibadah sunnah malamnya tanpa istrinya, yang biasa menjadi makmum. Aku masih berharap, Bu, ucap Yayang tiba-tiba setelah sarapan pagi tandas mereka nikmati. Berdoa dan berusaha, hanya itu yang bisa kita lakukan, sayang, saut Bumi sambil meraih tangan istrinya. Kalau tetap tidak bisa bagaimana? Tanya Kayangan dengan tatapan mata serius. Tidak bisa bagaimana maksudmu? Aku sedang tidak ingin berpikir yang macam-macam, Yang, timpal Bumi. Aku hanya berandai-andai, Bu. Bumi menggelengkan kepalanya. Baginya, Kayangan terlalu berlebihan dalam menyikapi ucapan dokter. Seminggu lalu saat keduanya melakukan pemeriksaan ke rumah sakit karena sudah setahun menikah tapi tidak ada tanda-tanda menantu kedua Rahardian itu berbadan dua. Sebagai seorang istri dari keluarga yang biasa, tentu ada rasa takut dan tidak percaya diri, meski suaminya tidak pernah menyinggung soal anak sama sekali. Air masuk ke dalam mobil, lalu menjalankan kereta besi itu menuju kos-kosan miliknya lebih dulu sebelum ke perusahaannya. Dia yang baru setengah jalan malah justru berbalik arah saat sekretarisnya memberitahukan kepadanya jika ada rapat dadakan di kantor lewat sambungan telepon. Kali ini dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena dia tidak lagi mempunyai banyak waktu. Sampai di sana pria tampan itu langsung masuk ke dalam ruangan rapat. Sudah banyak yang menunggunya termasuk Daniel, sang sekretaris. Rapat selesai setelah hampir 2 jam. Satu persatu semuanya keluar dari ruangan tersebut kecuali Air dan Daniel. Keduanya masih duduk berdampingan di kursi mereka masing-masing. Bagaimana, Tuan? Tanya Daniel kepada Air yang terlihat begitu resah. Air hanya menggelengkan kepalanya. Urusan mendadak dan mendesak mengharuskannya ia pergi keluar kota saat ini juga. Air mencoba menghubungi Bumi dan Langit untuk menggantikannya. Namun ternyata kedua saudaranya pun sama sibuknya. Urus semuanya, kita langsung ketemu di bandara 2 jam lagi. Kita Air yang akhirnya pasrah. Air yang bangkit dari duduknya langsung keluar dari ruangan rapat menuju lift. Langkah kakinya begitu tergesa, agar bisa dengan cepat masuk ke dalam kotak besi tersebut. Dia akan pulang lebih dulu untuk berpamitan kepada istrinya. Air yang sudah mengirim pesan lebih dulu kepada Hujan untuk menanyakan keberadaannya langsung melesat ke rumah. Ada apa? Tanya Hujan saat dia menyambut suaminya di teras. Aku mau keluar kota, besok sore juga pulang, gak apa-apa ya? Jelas Air dengan menatap kedua manik mata istrinya dengan inten. Sama siapa? Tanya Hujan lagi. Kini raut wajahnya langsung berubah. Sama Daniel. Hujan menghela napasnya. Jika saja ini bukan urusan pekerjaan, tentu dia akan lantang tidak mengizinkan. Janji langsung pulang ya? Pinta ibu hamil itu seraya langsung memeluk sang suami. Iyalah, ngapain juga lama-lama? Jawab Air sambil tergagah. Keduanya masuk ke dalam kamar untuk membereskan barang yang akan dibawa Air keluar kota nanti. Tidak lupa, dia juga berpamitan kepada Bunda seraya menitipkan Hujan selama dia tidak ada. Aku pergi ya, nanti kalau udah nyampe sana aku langsung telepon. Iya, kamu harus hati-hati selama di sana. Pasangan suami istri itu saling berpelukan dan melakukan drama wajib mereka. Cium kening, cium pipi, cium tangan, juga peluk manja adalah hal yang paling aku sukai saat ini dari wanita yang masih setia bersamaku. Air yang baru sampai di bandara langsung masuk lagi ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Bersama Daniel, kini ia langsung menuju hotel milik Riko untuk beristirahat sejenak. Jika semua sudah beres, kita langsung pulang. Ucap Air yang sudah merasakan rindu kepada istrinya, padahal baru beberapa jam dia pergi. Baik Tuan, jawab Daniel yang duduk di sisinya di kursi penumpang. Selama perjalanan menuju hotel, Air terus saja mengirimkan banyak pesan untuk sang istri. Mulai dari kata rindu, rayuan maut, hingga banyaknya larangan untuk sang ibu hamil. Namun hanya beberapa yang Hujan balas, karena dia sedang sibuk membantu Bunda yang sedang membuat beberapa camilan. Dia yang cuek apa gue yang terlalu cinta sih? Dengusnya kesal sambil menyimpan lagi ponselnya ke saku celananya. Senyum tersungging di ujung bibirnya saat dia mengingat kejadian semalam. Untung semalam basah-basahan.
Tapi kalau tahu hari ini bakal pergi, gue minta nambah tuh tadi pagi, ucapnya dalam hati. Mobil kini sudah sampai di lobi hotel. Air dan Daniel segera turun dan memasuki kamar mereka masing-masing. Air merebahkan tubuhnya di tengah kasur dengan mata dia pejamkan. Masih ada waktu 1 jam untuk ia beristirahat sejenak sebelum dia datang ke salah satu kantor tempat diadakannya rapat penting. Suara ketukan pintu membuat Air terperanjat kaget. Dia langsung bangun dan membukanya. "Tuan, sudah waktunya kita berangkat," ucap Daniel yang masih berdiri di depan pintu. Ya, saya ganti baju dulu," ujar Air yang dibalas anggukan kepala oleh Daniel. Pria tinggi itu pun ikut masuk dan duduk di salah satu kursi. Air yang kembali masuk ke dalam kamar hanya mengganti bajunya tanpa membersihkan diri lebih dulu. "Masih ganteng, gak usah mandi," gumam Air sambil terkekeh depan cermin saat dia sudah rapi dengan setelan jasnya. Daniel segera bangkit saat melihat Air keluar dari kamarnya. Kedua pria itu kini bergegas menuju salah satu kantor yang ada di kota tersebut. "Selamat siang," sapa Air ketika masuk ke dalam ruangan yang tidak terlalu besar, karena di sana hanya ada beberapa orang penting pilihan. Daniel langsung menarik kursi untuk sang direktur sebelum ia pun ikut duduk di sebelahnya. Air hanya mendengarkan semua presentasi yang orang-orang itu tunjukkan kepadanya. Hingga terakhir, dengan tanda tangan di beberapa berkas, Air yang merasa lapar memang tak begitu fokus. Dia menyerahkan semuanya kepada Daniel. Otaknya sedang melanglang buana pada beberapa makanan yang seakan sedang tersenyum ke arahnya. "Terima kasih dan sampai bertemu lagi," pamit Air dengan senyum dipaksa semanis mungkin. Semua orang hanya mengangguk ramah dan mempersilahkan sang pewaris Rahardian itu untuk keluar lebih dulu dari ruangan rapat. "Kita langsung cari makan?" ditanya sambil membuka jas. Rasa lapar seakan membuat pria tampan itu tidak merasa menapak di jalan. Keringat dingin sudah membanjiri keningnya saat ini. Pilihan jatuh pada salah satu kedai makanan lokal khas kota tersebut. Air dan Daniel yang kini sudah duduk berhadapan tengah memesan beberapa menu makanan untuk mereka nikmati. 30 menit berselang, 2 pelayan datang dengan berbagai makanan yang dipesan 2 pria tersebut. Semuanya tersusun rapi di atas meja makan. Daniel hanya bisa menelan salipannya kuat-kuat saat melihat bos besarnya itu mulai mencicipi semua makanan yang terhidang. "Loh, Ai, lo ada di sini? Loh, Ai, lo ada di sini?" sapa seorang pria tampan bertopi putih yang langsung duduk di sisinya. Air menoleh dan memicingkan sedikit matanya dengan mulut masih mengunyah pelan. "Cakra, Ai," ucapnya lagi saat tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Air. "Oh iya," jawabnya singkat, padat, dan jelas. Air kembali menikmati makanannya seakan tidak peduli apapun yang ada di sekelilingnya, termasuk pada teman masa SMA-nya itu. "Mau nggak?" tanya Cakra lagi. "Mau apa?" Air balik bertanya setelah dia menenggak air putih hingga setengah gelas untuk menetralisir rasa pedas dari salah satu makanan yang dia habiskan barusan. "Ya ampun, gue dari tadi cerita panjang kali lebar gak masuk otak loh," cetus Cakra yang dibalas gelengan kepala. "Adek gue ultah, Ai. Ada party, ntar lo datang ya." Cakra mengulang ajakannya. "Gue kesini kerja, bukan mau party," jawab Air santai terkesan terlalu jujur. "Ya elah, hiburan dikit gak apa-apa buat ngilangin stres," rayu Cakra lagi dengan menaik turunkan alisnya seraya memohon kepada Air untuk datang, karena tentu suatu kehormatan tersendiri baginya bisa mengajak pria tampan dan mapan itu ke pesta ulang tahun adiknya yang diadakan di salah satu diskotik ternama. "Hiburan gue cuma satu," cetus Air. "Apaan?" tanya Cakra penasaran. "Bini gue lah, cuma dia yang bisa bikin stres gue hilang, capek gue hilang, mood jelek gue hilang, juga sakit kepala gue hilang," saut Air membanggakan sang istri di hadapan 2 pria yang kini sedang melongo kepadanya. "Kenapa? Ada yang salah?" tanya Air lagi. Pengakuannya tentu langsung membuat Daniel tersenyum simpul sambil mengusap tangkuknya. Sedangkan Cakra hanya tertawa kecil sambil menepuk bahu Air.
Ya elah, bini lo kan gak ada, gak mungkin ikut kan? Cakra yang diiyakan oleh air. Nah, makanya itu, yuk kita senang-senang. Wah, aliran sesat, tapi boleh juga sih, jawab air sambil tertawa. Si kakak minta diseleding, ampun nah. Tepat jam 7, air yang sudah kenyang sehabis makan malam mengisi perutnya sampai full, mulai keluar dari hotel menuju parkiran tempat di mana Cakra menunggunya dalam mobil. Dia yang duduk di kursi penumpang langsung merogoh ponselnya yang bergetar di dalam saku celana. Iya sayang, sahut air yang mendengar suara sang istri di seberang sana. Kok lama? Tanya Hujan. Kan emang biasanya lama. Goda air seakan membahas hal lain. Bukan itu kak. Apa dong? Angkat teleponnya kenapa lama? Ih. Air hanya tersenyum simpul. Dia sedang membayangkan wajah kesal istrinya saat ini. Hujan si keras kepala dan egois yang sering mengabaikannya justru akan lebih marah jika dia sendiri diabaikan. Tadi lagi jalan, nggak begitu terasa getarnya. Jelas air yang langsung membuat Hujan diam, lalu mengakhiri panggilan setelah berpesan agar air tidak pulang larut malam. Lo nggak bilang main ke mana kan sama bini lo? Tanya Cakra sambil menyalakan mesin mobilnya. Bilang lah, masa iya gue nggak bilang? Jawab air yang sudah menyandarkan tubuhnya. Suami takut istri ya sekarang? Ledek Cakra sembari tertawa. Bukan takut istri, tapi emang udah biasa. Kalau ada apa-apa sama gue kan dia tahu. Lagian, apa lo bakal tenang kalau bohong? Balas air yang langsung membuat Cakra diam. Salut gue sama lo. Hujan bisa bikin lo bertekuk lutut sama dia. Moga lo selalu bahagia ya ay. Air hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sekali seraya bergumam dalam hati. Lo nggak tahu aja, mata si papa merajalela di mana-mana.